Kepiting, kalau saya makan kepiting, kan yang jepit-jepit buka itu, saya gigit, krok. Gitu, walaupun saya tidak ada penyakit-penyakit, sehat walafiat begini, tidak dilarang makan kambing, kayak durian apa semuanya boleh, tapi kan saya batasi. Kalau saya hantam terus saya arogan, sok nanti kena bahaya kan. Pernah terjadi di sini saya sakit hanya pening karena kurang tidur. Karena diobat sebentar baik, obatnya pun generik. Ayu kayak kangen ya Mak, pengen juga ada yang perhatiin. Ayu kangen Mak, kayak semangat gitu kalau kerja. Tapi jangan buru-buru ya Mak. Iya lah jangan buru-buru, tenang aja. Ironisnya, diam-diam di balik kebahagiaan Ayu dan Tara, ada dua orang yang tetap tak bisa ikhlas. Mereka adalah Ivan Gunawan, desainer kondang yang royal membanjiri Ayu dengan perhatian, dan Hussein Alatas, rocker yang mati-matian merindukan cinta Ayu. Belum berubah. Kita nggak pernah tahu ke depannya, tapi sejauh ini sih tetap aku berteman baik sama Ayu. Aku sih nggak tahu mereka pacaran. Memang mereka pacaran ya? Iya, Tara mah teman biasa aja, semuanya juga teman biasa. Deket aja sama semuanya, baik-baik. Saya siapapun jodohnya dia ya, saya bahagia. Kalau siapa kiranya jodoh Ayu ya kalau menurut saya gitu. Banyak yang curiga, Julia Perez adalah pihak ketiga yang menyambungkan alias mak comblang Ayu dan Tara. Ironisnya, di saat Ayu dan Tara dimabuk bahagia, bahkan kian dekat menapak jenjang pelaminan, Jupe sendiri kemarin malah resmi bercerai. Kemalangan seakan sedang akrab dengan Jupe. Bayangkan, tak hanya cerai, Jupe juga sudah divonis sakit kanker dan tragisnya beberapa hari lalu ia mengalami kecelakaan lalu lintas. Ya, ini tadi langsung dibawain ke asuransi. Ini yang tengoknya tuh kan ada gitu-gituin. Motor. Padahal kan mobil ini baru aja balik dari asuransi. Kemarin baru ditabrak sama motor. Nah, loh. Motornya kabur. Anak-anak kecil juga di Cijantung. Ya udahlah, enggak apa. Baru dibalik. Baru balik spion. Juga hancur. Lihat ini berkuasa bukan tanpa. Gak zaman, balikan sama mantan. Gak zaman, rayumu sudah gak mempan. Gak zaman, kini ku sudah cerai. Gak mau lagi ku denganmu. Hello, I'm the most happy girl in the world now. Jadi udah nggak ada rata. Gak ada air mata lagi. Nggak ada rata I'm so single. happy. Jupe tuh adalah satu-satunya orang yang sangat tak banget yang pernah gue kenal. Jadi mau itu dia diterpa dengan segala permasalahan asmara sampai masalah mulai dari sekarang dia yang menghadapi juga tadi ditabrak mobilnya dengan orang yang bilang dia sakit, dia nggak sakit. Gue lihat dia bahkan lebih bahagia sekali sekarang. Alur perjodohan Ayu dan Tara memang tak segamblang garis tangan. Terkadang berkelok dan penuh kerikil tajam. Sementara itu kabar menarik muncul dari Haji Latif Sitepu alias Haji Muhyiddin. Haji legendaris itu ternyata genap berusia 74 tahun. Pesta meriah pun digelar tukang bubur naik haji. Lalu apa resep awet muda Haji Muhyiddin? Dan apa pula impian terakhirnya? Inspirasi kehidupan selebritis tak pernah surut. Maka jelang ulang tahun ke-20 Kabar Kabari, inilah sajian khusus Kabar Kabari Inspirasi. Minggu lalu, Ustadz Riza Muhammad memberi inspirasi dengan semangat pantang menyerah, meski 2 kali usaha bisnis kulinernya bangkrut. Kali ini inspirasi muncul dari Haji Latif Sitepu alias Haji Muhyiddin, bintang sinetron tukang bubur naik haji yang kemarin merayakan ulang tahun ke-74. Hari ini papa saya ulang tahun,
Saya mau ngasih surprise, dia nggak tahu nih rencana ini. Ya, yuk, ikutin yuk. Oke ya. Devi, sini. Ini saya serahkan pada perwakilan dari seluruh sutradara. Ini dia. Terima kasih Devi. Haji Muhyiddin Sitepu sungguh luar biasa. Tak kalah dari sinetronnya Tukang Bubur Naik Haji yang beberapa hari lagi mencapai 2.000 episode. Lihat saja kondisi fisiknya. Masih tetap prima, segar bugar, bahkan gigi-giginya pun masih komplit sempurna. Memang ini turunan. Bapak saya juga umurnya 78 meninggal lengkap. Nah itu. Saya makan makan tebu juga bisa gitu. Ya. Kepiting, kalau saya makan kepiting kan paling jepit-jepit buka itu. Saya gigit, krok. Gitu sana. Walaupun saya tidak ada penyakit sehat walafiat begini, tidak dilarang makan kambing kayak durian apa semuanya boleh, tapi kan saya batasi. Kalau saya hantam terus saya arogan, sok nanti kena bahaya kan. Pernah terjadi di sini saya sakit hanya pening karena kurang tidur. Karena diobat sebentar baik. Obatnya pun generik. Gaya hidup Haji Muhyiddin membuat fisiknya prima. Yang menarik, gaya hidup itu tak cuma soal fisik, tapi juga soal mental dan batin. Haji Muhyiddin tetap tampil layaknya anak muda yang selalu santai, tidak ribet dengan banyak hal seperti fashion favoritnya, setelan kaos dan celana jeans. Resepnya itu aja. Saya dari muda juga tidak punya pikiran yang ribet-ribet. Ribet-ribet alam ini sesuatu dan ada sesuatu hal yang cepat saya selesaikan. Saya nggak mau banyak-banyak berpikir. Aduh, dia mah tetep udah kayak anak muda. Kadang aja dalam berpakaian aja kita mau dia tuh lebih yang gimana gitu ya. Udahlah pakai kemeja atau pakai koko yang udah Pak Haji gitu ya. Kita bilang, aduh ini udah trademark saya udah begini. Saya sukanya begini. Dia pakai kaos dan blue jean, itu hobi dia banget. Kunci kesehatan Haji Muhyiddin ternyata gaya hidup teratur dan santai menghadapi persoalan hidup. Yang menarik, ternyata pesta ulang tahun masih berlanjut. Jika sebelumnya dari keluarga, kali ini datang dari para pemain. Semakin sehat. Dan di sisa umur selalu diisi dengan kebaikan dan penuh barokah. Ada satu aja, tinggal satu. Itu saya kepingin sholat di Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa Palestina itu. Kalau dikasih Allah kekuatan, rezeki, saya akan ke sana. Momen istimewa itu terjadi ketika Duta Besar Amerika Serikat Robert Blake berkunjung ke panti asuhan Al-Ikhlas. Yang menarik, ternyata kunjungan sang duta besar itu bukan semata untuk bakti sosial, tetapi rupanya untuk menjalani syuting sebuah sinetron berjudul Salam yang rencananya akan tayang di bulan Ramadan. Semakin mengejutkan karena ternyata Robert Blake adu akting dengan Harris J, musisi muda Inggris. As ambassador, my job is to reach out to all of Indonesia, to 250 million Indonesians. So we try to do that through
television, through Twitter, and through programs like Cinetron, because they reach audiences that we would not otherwise reach. I just want to say it was a massive, massive pleasure today to film with the US Ambassador on my first program in Indonesia, and we've had a lot of fun. And aside from meeting the US Ambassador, it was a pleasure to just film with him and meet him as a person, get to know him a little bit. And it was great. Really fun.